Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku kelas 12 IPA MA Ma'arif NU 1 Cilongok. Selamat bertemu kembali dengan Ibu secara tatap muka gitu ya. Karena setelah selama ini kita tahu adanya COVID sedikit menghambat untuk pembelajaran kita secara tatap muka. Nah, untuk kali ini Ibu punya kesempatan untuk bisa bertatap muka walaupun secara virtual gitu ya. Nah, ini karena ada beberapa materi yang ingin Ibu sampaikan secara langsung agar kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, ini karena materinya berkaitan dengan ada sedikit hitung-hitungan sehingga Ibu rasa ini perlu digunakan video paling tidak untuk membantu kalian memahami materi yang akan Ibu sampaikan ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama gitu ya. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, semoga dengan berdoa maka kita akan diberikan kemudahan dan apa yang Ibu sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk Ibu dan juga kalian semuanya. Oke, untuk hari ini Ibu akan membahas mengenai materi tautan gen, pindah silang, tautan seks, dan gagal berpisah. Yang dimana ini materi masuk dalam materi hereditas. Nah, pas waktu pertemuan sebelumnya kemarin, ada beberapa anak yang menanyakan mengenai pindah silang. Nah, ini akan sedikit Ibu bahas di sini. Oke, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah harapan Ibu, kalian nanti yang pertama bisa mendeskripsikan definisi dari tautan dan pindah silang. Kemudian yang kedua adalah bisa membedakan tautan dan pindah silang. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai pindah silang. Oke, jika nanti Ibu muncul think, pair, share seperti sekarang, nah ini ya, think, pair, share gitu ya. Maka tugas kalian adalah menyelesaikan soal dari PPT yang Ibu tayangkan ini gitu ya. Boleh nanti kalau di sini dengan teman sebangkumu dalam waktu 5 menit, nanti ini dianggap saja teman, boleh bisa berdiskusi via WA, nanti nggak apa-apa dengan teman-teman yang lain. Nah, kemudian ini nanti dijadikan tugas dan foto dikirim pakai WA gitu ya. Nah, kemudian yang pertama kita bahas adalah tentang tautan gen atau gen linkage. Nah, ini di sini ada gambar, Ibu tayangkan sebuah gambar, sepasang gambar ya. Seperti yang kalian tahu bahwa dalam ilmu biologi itu ada tanda-tanda yang bisa menunjukkan jenis kelamin. Nah, di sini kita lihat ada tanda panah, kemudian ada tanda plus. Nah, ini menunjukkan bahwa yang ini jantan dan yang ini adalah betina. Nah, adakah yang tahu hewan apakah yang Ibu tayangkan di atas ini? Nah, ini adalah lalat buah yang sering kalian lihat sebenarnya sehari-hari ya. Biasanya kalau kalian punya buah pisang atau buah pepaya, ini akan mudah sekali untuk dihinggapi lalat ini. Ini disebut sebagai Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, ini yang pertama kali menemukan tentang peristiwa tautan pada lalat Drosophila ini adalah seorang peneliti yang bernama T.H. Morgan. Ya. Nah, apa itu tautan? Tautan adalah suatu keadaan di mana terdapat banyak gen dalam satu kromosom. Nah, bila kromosom memisah dari kromosom homolognya, gen-gen yang berpautan akan selalu bersama. Nah, suatu genotip dengan genotip A besar A kecil, B besar B kecil akan mengalami pautan antar gen dominan dan antar gen resesif. Nah, apa itu gen dominan dan apa itu gen resesif? Bisa kalian lihat di sini. Ada genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, di sini kamu lihat ini namanya gen dominan, di mana dilambangkan dengan huruf besar. Kemudian di sini adalah gen resesif, di mana digambarkan dengan huruf kecil. Nah,
Ketika terjadi pautan, maka dua gen yang homolog ini nanti gen-gennya akan tetap bersama atau selalu bersama-sama. Ini kata kuncinya, selalu bersama. Jadi, walaupun terpaut, ini akan tetap bersama-sama. A dengan B yang huruf besar tetap dengan A dengan B yang huruf kecil. Huruf besar dengan huruf besar, huruf kecil dengan huruf kecil. Nah, ini kalau kita melihat genotip terdiri dari dua sifat ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka di sini akan memiliki dua gamet secara terpaut menjadi A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Itu untuk pautan. Nanti kalian akan mungkin lebih jelas ketika Ibu menjelaskan tentang pindah silang. Nah, ini contoh pada Drosophila melanogaster, di mana di sini dikawin silangkan antara induk, ini P1 paretal 1 induk, sayap panjang, abdomen lebar. Sayapnya panjang, kemudian abdomen itu perutnya lebar, yang dilambangkan dengan V besar, V besar, A besar, A besar. Nah, ini menunjukkan bahwa sayap panjang dan abdomen lebar itu bersifat dominan. Kemudian disilangkan dengan induk, sayap pendek, abdomen pendek. Nah, dilambangkan dengan V kecil, V kecil, A kecil, A kecil. Di sini menunjukkan bahwa sifat sayap pendek, abdomen pendek ini bersifat resesif. Nah, di mana gametnya ini ya, ini menjadi gametnya V besar A besar dan V kecil A kecil. Nah, maka dari ini disilangkan akan diketahui F1 atau filial 1, keturunan pertama. Keturunan pertama itu semuanya sayap panjang, abdomen lebar, dengan genotip yang berbeda dengan induknya, karena ini sudah dikawin silangkan gitu ya, tetapi sifat dominan itu lebih menang, karena dominan berarti menang. Maka di sini menjadi sayap panjang, abdomen lebar bersifat heterozigot, V besar, V kecil, A besar, A kecil. Nah, kemudian untuk memperoleh filial kedua, ini filial kedua atau keturunan kedua, maka induknya adalah dari F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti V besar, V kecil, A besar, A kecil disilangkan dengan V besar, V kecil, A besar, A kecil. Di mana gametnya di sini adalah V besar, A besar, V kecil, A kecil. Ini juga sama. Kemudian disilangkan. Kenapa, Bu? Kok tidak ditemukan 4 gamet? Karena di sini terjadi pautan. Sehingga V besar akan selalu bersama dengan A besar dan V kecil selalu bersama dengan A kecil. Nah, itulah yang disebut sebagai pautan. Sehingga di sini akan ditemukan 4 genotip keturunannya, yaitu V besar, V besar, A besar, A besar, di mana fenotipnya adalah sayap panjang, abdomen lebar. Kemudian V besar, V kecil, A besar, A kecil adalah sama, sayap panjang, abdomen lebar. Ini ya, 2. Ini bersifat heterozigot. Ini homozigot dominan. Kemudian V kecil, V kecil, A kecil, A kecil, ini adalah homozigot resesif. Gitu ya. Tapi sifat fenotipnya adalah di sini sayap pendek, abdomen pendek. Gitu. Nah, apa itu ciri tautan? Semisal pada A besar, A kecil, B besar, B kecil, gamet hanya 2 macam saja. Ya, dengan perbandingan 1:1. Gitu. Untuk F1-nya. Ketika kalian melihat gambar seperti ini, king, perser, gitu ya. Berarti ini tandanya kalian untuk mencoba latihannya. Nah, ini silakan kalian coba di kertas atau di buku gitu ya. Nanti bisa dikumpulkan via foto lewat WhatsApp ke Ibu bisa. Nah, nanti kalau misalkan masih kesulitan mengerjakan ini, nanti bisa kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian atau WA langsung ke Ibu untuk kesulitannya apa gitu, atau di WA grup dicoba di rumah. Sebelum kalian mencoba ini, Ibu jelaskan kembali, melanjutkan kembali penjelasannya. Oke, yang kedua, ini nanti kalian bandingkan antara
pautan tadi ya dengan pindah silang. Nanti kalian akan sedikit lebih memahami gitu. Nah, ini kita lanjut ke pindah silang atau crossing over. Nah, ini. Masih ingatkah kalian dengan gambar di atas? Nah, Ibu pernah menerangkan mengenai pembelahan gitu ya. Nah, salah satunya adalah pembelahan meiosis, di mana ada dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang kita lihat gambar di atas ini adalah peristiwa meiosis. Kalau kalian lihat, di dalam sel itu selalu ada kromosom yang bersifat homolog. Nah, di mana kromosom yang homolog ini bisa saling tumpang tindih, gitu ya. Kemudian di dalam tumpang tindih ini nanti bisa menyebabkan terjadinya pindah silang. Kalian bisa memperhatikan pada peristiwa profase 1. Kromosom pada profase 1. Ini, profase 1 ini sudah mulai menghilang gitu ya. Kemudian di sini ada tumpang tindih antara kromosom yang homolog gitu. Nih. Nah, di saat terjadi peristiwa tumpang tindih inilah, maka akan bisa menyebabkan terjadinya peristiwa pindah silang. Nah, apa itu pindah silang? Pindah silang merupakan suatu peristiwa pertukaran gen karena kromosom homolog saling melilit saat pembelahan meiosis. Nah, ini kita lihat di sini. Ini adalah kromosom homolog gitu ya, di sini A besar, A kecil, kemudian kromatid mendekat dan menyeberang nih, saling tumpang tindih. Nah, kemudian intinya adalah nanti terjadi atau terbentuk 4 gamet, yaitu A besar, A kecil, dan A besar, A kecil. Nah, ini. Nah, sehingga terjadilah ada gamet yang rekombinan, hasil rekombinasi. Jadi ada A besar, B kecil gitu. Kita lihat di sini. Ada contoh persilangan pada lalat buah ya, tadi Drosophila melanogaster. P1 atau induk 1 kita lihat bahwa dia memiliki mata ungu sayap keriput. Mata ungu sayap keriput karena ini hurufnya kecil semua, maka menunjukkan sifat ini adalah sifat yang resesif. Kemudian ditemukan gametnya adalah P kecil, V kecil. Disilangkan dengan mata merah sayap normal. Nah, ketika mata merah sayap normal dilambangkan dengan huruf besar, maka di sini akan ditemukan gamet P besar, V besar. Nah, ini menunjukkan sifat yang dominan. Maka akan diperoleh filial 1 atau keturunan 1 dengan sifat atau fenotipnya adalah mata merah sayap normal dengan genotipnya bersifat heterozigot, P besar P kecil, V besar V kecil. Nah, kemudian dilakukan tes cross pada lalat buah betina. Nah, ini ya. Tes cross adalah menyilangkan atau mengkawin silangkan antara F1 dengan induk yang bersifat resesif. Di sini. Ya. Ini P besar, P kecil, V besar, V kecil dengan mata merah sayap normal, heterozigot ini ya. Kemudian disilangkan dengan induk resesif mata ungu sayap keriput. Nah, ini dihasilkan sifat P besar, P kecil, V besar, V kecil 382, kemudian 16, 22, 353. Nah, ketika kita melihat sifat seperti ini, maka di sini menunjukkan adanya perisis cross atau dikawinkan dengan induk resesifnya. Nah, untuk menentukan nilai pindah silangnya, maka kita bisa menggunakan rumus jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah individu seluruhnya dikali 100%. Nah, tadi kita lihat bahwa tipe rekombinan, yang dimaksud tipe rekombinan adalah sifat hasil perpaduan dari induk dominan dan induk resesif. Gitu ya. Kita lihat tadi, induk dominannya adalah mata merah sayap normal, homozigot gitu ya. Kemudian induk resesifnya adalah mata ungu sayap keriput. Nah, ketika di sini ditemukan ada sifat mata merah sayap keriput, nah, ini kan menunjukkan ada sifat dominan
mata merah, dan sifat resesif untuk sayap keriput. Nah, di sini juga ada tipe rekombinan yang kedua, mata ungu sayap normal. Nah, mata ungu adalah sifat resesif dan sayap normal adalah sifat dominan. Nah, ini maka dua sifat ini disebut sebagai tipe rekombinan. Kemudian ini induk dari yang dominan, kemudian ini adalah induk dari yang resesif. Nah, ketika kalian melihat seperti ini kembali, think, pair, and share, maka silahkan kalian mencoba menghitung berapakah nilai pindah silangnya. Nah, ini ya. Coba tadi dari nilai rekombinan, tipe rekombinan 16 plus 22, ditambah dengan jumlah seluruh individu. 382 ditambah 16 tambah 22 dan ditambah 35. Semuanya kemudian dikalikan 100 sehingga ketemu nilai pindah silangnya adalah 4,92% atau bisa kita bulatkan menjadi 5%. Nah, ini. Bagaimanakah ciri pindah silang? Semisal pada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil, ini akan ditemukan 4 gamet. Nah, tadi kita bedakan atau bandingkan dengan yang tautan. Kalau tautan, kita akan menemukan 1:1, di mana A besar, A kecil, B besar, B kecil, ini A besar dengan B besar selalu terpaut. A kecil dengan B kecil selalu terpaut, sehingga ditemukan 2 gamet. A besar, B besar, banding A kecil, B kecil, sehingga ditemukan perbandingan 1:1. Sedangkan pada pindah silang, itu dengan gamet A besar, A kecil, B besar, B kecil, ini akan ditemukan 4 gamet. 1:1:1:1, yaitu apa saja? A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Itulah perbandingan gamet atau 4 gamet pada genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil yang saling pindah silang atau terjadi pindah silang. Nah, ini contoh yang lain. Pernahkah kalian melihat kucing dengan warna 3 atau kita sebut sebagai telon gitu ya? Nah, ini kucing dengan warna 3 atau belang 3 pasti menunjukkan kelamin apa? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Nah, ini kalau kalian mau melihat kelamin kucing, ketika kalian melihat, oh, ada kaliko atau belang 3 kucing ini, pasti jenis kelaminnya adalah betina. Gitu ya. Nah, mitos atau fakta ini? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut tentang apa itu tautan seks gitu ya. Tautan seks adalah suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks, menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Ada 2 jenis pautan seks, yaitu pautan X dan pautan Y. Jadi kalau pautan yang tadi kita pelajari itu adalah pautan secara umum yang terjadi pada kromosom tubuh. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pautan yang terjadi pada kromosom seks. Terutama adalah pada hewan yang memiliki kromosom X dan Y. Nah, contohnya ini. Nah, ini pada manusia. Ini contoh dari peristiwa tautan seks. Pada manusia ini ada hemofilia yang terpaut kromosom X. Ini adalah kelainan-kelainannya. Biasanya kalau pautan pada kromosom seks gitu ya, yang terpaut biasanya nanti akan gen yang terpaut biasanya akan menyebabkan adanya kelainan. Nah, tadi contohnya kalau pada kucing tadi bukan kelainan, tapi menentukan warna bulu pada kucing. Nah, kalau pada manusia biasanya menyebabkan terjadinya kelainan. Contoh kelainan-kelainan yang disebabkan oleh adanya pautan yang terjadi pada kromosom seks gitu ya, tautan seks gitu. Ada yang pertama hemofilia. Nah, ini terpaut kromosom X. Kemudian hemofilia ini adalah kelainan yang terjadi di mana tubuh tidak bisa melakukan pembekuan darah. Kemudian anadontia. Nah, ini terpaut juga kromosom X, jadi tidak memiliki gigi gitu ya, ompong gitu.
Kemudian buta warna. Nah, ini buta warna juga terpaut oleh kromosom X gitu. Nah, kemudian pada mamalia, contohnya adalah pada kucing. Ini adalah penentu warna rambut atau warna, ya, bukan bulu ya, karena mamalia. Maaf tadi keliru. Jadi kalau pada kucing kita sebutnya rambut gitu ya. Penentuan warna rambut kucing itu terpaut pada kromosom X. Kemudian contoh lain adalah pada Drosophila melanogaster atau lalat buah. Nah, ini gen penentu pada warna matanya itu juga terpaut oleh kromosom X. Jadi kalau kalian mau nangkep lalat buah yang kecil-kecil itu ya, kalau kalian amati gitu, itu punya dua warna mata, ada putih dan merah. Gitu. Nah, ini contoh persilangan antara lalat Drosophila bermata merah dan putih. Nih jantan, contoh ini, contoh jantan mata putih, betina mata merah. Nah, ini ada X, M kecil Y, berarti sifat putih, mata putih itu sifatnya adalah resesif karena hurufnya kecil. Kemudian merah, mata merah ini menunjukkan sifat dominan karena dilambangkan dengan huruf besar. Nah, ini jika dia kelaminnya jantan maka XY, jika kelaminnya betina maka XX gitu. Maka ditemukan F1-nya yaitu XM besar. Ini kan gametnya menjadi XM besar, satu gamet gitu ya. Kemudian ini dua gamet, XM kecil dan Y. Maka kalau ini digabungkan dengan ini, XM besar Y, kemudian XM besar, XM kecil. Ini diperoleh keturunan pertamanya ada jantan mata merah, kemudian betina mata merah juga 100%, berarti F1-nya adalah bermata merah, baik jantan maupun betina. Tetapi di sini mata merahnya adalah heterozigot, berbeda dengan induknya yang homozigot. Kemudian untuk memperoleh keturunan kedua, kita silangkan antara keturunan satu dengan keturunan satu ini. Jantan dan betinanya kita silangkan, maka diperoleh gametnya untuk ini XM besar Y, maka dua gamet XM besar dan Y. Kemudian ini dua gamet juga XM besar dan XM kecil. Kita gabungkan, akan diperoleh 4 keturunan, di mana semuanya ini betina bermata merah, ya, betina bermata merah dominan, kemudian betina bermata merah heterozigot, kemudian ini jantan bermata merah, kemudian ini jantan bermata putih, gitu ya. Jadi kalau di persentase semuanya adalah berarti 50% adalah fenotipnya. Fenotipnya 50% adalah betina bermata merah, kemudian 25%-nya adalah jantan bermata merah, dan 25%-nya adalah jantan bermata putih. Nah, ini think, bear, share gitu ya. Nah, ada P besar, gen menentukan warna hitam. P kecil, gen menentukan warna kuning. B besar, B kecil, genotip untuk kucing belang 3. Hitam, kuning, putih. Nah, kucing jantan warna kuning dikawinkan dengan kucing betina warna hitam homozigot. Bagaimanakah fenotip keturunannya? Nah, ini kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya, bisa berdiskusi dengan temannya, dan nanti bisa dikirimkan fotonya hasil pekerjaan via WA. Nih, yang perlu kalian ingat. Pada anak jantan, X berasal dari induk betina, dan pada anak betina, X berasal dari kedua induk. Nah, paham nggak? Ini maksudnya, karena kita tahu bahwa jantan itu XY. Nah, X-nya berasal dari induk betina. Kemudian pada anak betina itu kan XX gitu ya. Berarti X1 berasal dari induk jantan dan X1-nya berasal dari induk betina. Inilah yang disebut sebagai konsep pewarisan sifat menyilang atau criss-cross inheritance gitu. Nah, kemudian bagaimana terjadinya gagal berpisah atau non-disjunction? Nah, non-disjunction ini adalah merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri di saat pembelahan meiosis. Akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Ini contoh ini. XY disilangkan dengan XX, tapi XX-nya gagal berpisah. Sehingga XY, satu gametnya X, satu gametnya Y, dan ini gagal berpisah, harusnya menjadi X1 ya, gitu. Gagal berpisah sehingga menghasilkan XX dan satunya 0. Nah, ini bisa menyebabkan
mutasi. Ini triple X, double XY, X0, Y0. Nah, ini jika ditemukan pada hewan, maka XX ini kan menjadi kelamin betina normal. Kemudian XY adalah kelamin jantan normal. Tapi kalau triple X ini bisa menyebabkan menjadi betina super karena dia memiliki 3 kromosom X. Kemudian ini biasanya mati atau letal ya. Kemudian double XY. Nah, ini betina tapi fertil karena selain betina dia memiliki gen Y sebagai jantan gitu ya. Kemudian X0, ini jantan steril. Kenapa? Karena dia hanya memiliki 1 X, tapi dia tidak memiliki Y, sehingga dia menjadi jantan tapi steril. Steril itu artinya mandul ya, non-fertil. Kemudian, nah ini, betina fertil. Berarti walaupun dia XXY, dia betina gitu ya, menyimpan gen Y, tetapi dia bersifatnya fertil, berarti subur. Tapi dia di dalam gennya, dia menyimpan kromosom Y. Kemudian Y0. Nah, ini Y0 ini menjadi jantan tapi letal biasanya atau mati gitu ya. Nah, pair share lagi. Bagaimana keturunannya? Andai kata non-disjunction terjadi pada spermatozoa lalat Drosophila. Nah, demikian tadi pembelajaran yang sudah kita pelajari tentang tautan gen, kemudian pindah silang, tautan seks, dan gagal berpisah. Nah, silakan nanti ketika ada hal-hal yang kalian kurang pahami, kalian bisa menanyakannya via WA secara japri maupun secara WA group gitu ya. Nanti akan kita bahas kembali untuk hal-hal yang masih kalian kurang pahami. Kemudian tugasnya silahkan kalian coba kerjakan dan dikumpulkan ke ibu, boleh foto, boleh dikumpulkan di sekolah. Nah, paling yang ingin Ibu sampaikan adalah tentang pertemuan selanjutnya. Nanti materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah tentang pengertian gen letal, pengertian alel ganda, dan yang ketiga adalah tipe determinasi seks pada manusia. Drosophila melanogaster, kupu-kupu, belalang, dan semut atau serangga lah ya. Nah, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa lebih jelas dengan adanya penjelasan yang disampaikan via video ini. Nah, semoga juga apa yang sudah Ibu sampaikan membawa manfaat untuk kalian dan untuk Ibu. Terima kasih. Segala kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.